Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Agus Official. Kabar guys? Baik-baik ya, semoga sehat-sehat selalu, sehingga dengan sehat bisa menonton video tayangan kami. Yang kali ini saya akan menampilkan sebuah video yaitu tentang mereparasi raket nyamuk. Ini saya punya raket nyamuk sudah lama nggak dipakai, dan ini kebetulan kondisinya tidak bisa dipakai, tidak tahu sebabnya nih. Yang jelas ini kita coba ya. Tidak ada, ini lampu harusnya kalau kita pencet nyala ini harusnya ya, tapi nggak nyala ini. Kita pencet tidak nyala. Dan ini lampu harusnya nyala ini, tanda bahwa ini nyala atau hidup. Ini kita coba dengan pencet ini tidak nyala. Kita coba cas ya guys ya. Kelihatannya ini mungkin baterainya atau apa ya, kita coba ya. Kita coba untuk memperbaiki raket nyamuk yang rusak ini ya. Ini kondisinya kita cas ini hidup ini guys ya. Kita lihat ya, ini belum kelihatan kehidupannya ini. Jadi ini kelihatannya juga masih belum kelihatan hidup ini. Ini kelihatannya lampunya nggak hidup juga. Jadi benar-benar mati nih guys. Kita ini ya, kita lihat ya, ini benar-benar nggak. Ini kita copot lagi, kita pasang lagi. Ya ini kita pasang lagi. Tidak hidup. Padahal kita cek ini. Kondisinya nyala, hidup ya, tapi ini tidak mau hidup. Ini pasti ada yang rusak ya guys ya. Kita coba memberikan tutorial gimana cara mereparasi raket nyamuk yang rusak ya. Kalau dari si harga mungkin nggak terlalu mahal ya, mungkin sekitar 40.000 lah ya. Tapi kalau kita bisa memperbaiki, apa salahnya kita perbaiki sambil kita belajar mengutak-utik elektronik. Ini kalau bisa memperbaiki ini, itu berarti untuk alat lain kemungkinan bisa. Jadi kita belajar mengutak-utik. Tapi untuk raket nyamuk ini karena banyak komponen, harus memiliki ini guys, memiliki avometer ya, atau multitester yang baik ya. Ini kebetulan saya punya avometer ini multi lengkap ini, bisa untuk ngecek kapasitor ya. Biasanya kalau multitester itu pakainya jarum yang tes kapasitor, cuman kurang akurat ya. Jadi saya coba pakai yang ini ya, digital ini. Paling tidak punya multi ya kalau untuk memperbaiki elektronik. Dan ini juga sangat penting ini, atau berguna bagi tukang servis ya, atau bagi yang mau belajar. Ini namanya satu daya atau alat untuk memberi daya pada penggantinya baterai lah ya gitu. Jadi ini kita perlu mempunyai. Jadi kalau ada suatu alat elektronik yang mati kemudian perlu dikasih baterai tapi besarannya besar, atau volumenya dayanya harus besar, maka yang bisa menggantikan ini. Kalau baterai biasa ini seperti ini kan cuma 1,5 ini, sedangkan ini sampai 15, jadi bisa menggantikan dan mempercepat ya. Oke, kita coba buka dulu ini raket nyamuknya. Rusaknya kira-kira apa ini, kita coba dulu ya, kita buka.
Nah, ini yang ke listrik. Jadi karena tadi nggak nyala, kita coba ngecek ini ya dulu, kabelnya guys ya. Barangkali dari kabel ini tadi mati guys ya. Jadi kita coba dulu cek kabelnya ini apakah hidup apa tidak. Kemudian kita coba cek secara terbuka untuk dinyalakan atau di setrum ya. Oke, kita cek dulu ini pakai multitester ya, adalah dengan petunjuk yang dioda ini. Jadi kalau bergerak berarti, kalau menunjukkan angka 0 berarti masih nyambung, masih nyambung ya, atau masih hidup ini. Kita coba ini kabelnya. Oh, ini kita tes dulu. 0 ya bunyinya, 0 ini. Kita cek ya, hidup ya, berarti kabel ini tidak ada masalah. Kemudian ini kita cek loh, apakah mati ya ini ya. Nah, hidup juga ini. Jadi kabel tidak ada masalah, ini hidup. Ya, begini guys cara ngecek pertama awalnya itu. Kemudian langkah selanjutnya kita ngecek baterai guys. Ini baterainya ya. Apakah baterai ini masih hidup apa tidak? Kita cek dulu baterainya. Kita menuju ke voltase baterai ya. Angkanya itu dia sekitar besarannya 4 volt ini. Kita cek ya, ada berapa volt. Oke ya, kita cek. Ya guys, baterainya habis guys ini guys ya. Ini saya tidak tahu apakah nanti masih bisa dicek apa tidak. Ya guys, kok angka 1 ya, berarti masih ada strumnya ini guys ya. Ini masih hidup guys, jadi masih bisa kita strum. Berarti kita ngecek ke sini guys ya. Kalau ini nggak bisa dicas, berarti ada yang rusak ini guys. Kita coba dulu ya guys ya. Kita setrum dulu ini ya, nyala guys, sebenarnya pandai ya ini. Oh ya guys, kita cek dulu ininya guys, apa namanya, lampu indikatornya guys ya. Kita cek apakah masih hidup apa tidak. Kalau hidup berarti ada masalah di komponen ya guys ya. Kita cek ya. Nah, hidup ya guys ya, hidup. Oke, hidup, berarti ini nggak ada masalah. Berarti kalau nanti kita cas tidak bertambah, namanya ada kerusakan di daerah sini guys. Kita cek dulu ini apakah bisa hidup apa enggak. Tadi hidup ya guys ya. Kalau kita cas pakai ini raket nggak hidup, berarti ada yang mati ini. Oh, ini kelihatannya hidup ini. Coba kita matikan dulu ya, supaya kelihatan hidup apa tidak. Hidup kelihatannya ini. Hidup tapi kecil ini ya. Nah, hidup ya. Jadi hidup ini guys ya. Kelihatan tidak?
Kita besarkan ya. Ya, hidup ya guys ya. Ya, itu hidup ya. Jadi ternyata masih hidup. Coba kita setrum ya. Ini kan hidup guys ya. Atau sebelum kita setrum, kita cek dulu yang kemungkinan mati ya. Biasanya ini kita coba dulu deh. Selama 1 jam kita setrum. Apabila tidak menyimpan, berarti ada yang konslet. Sebenarnya dengan ciri-ciri dia lampunya kurang terang ya, itu ada yang nggak beres ini. Oke, kita cas saja dalam keadaan terbuka ini. Kita ganjel. Apakah hidup atau apakah bisa nyimpan apa tidak. Oke, kita cek dulu deh untuk mengetahui bahwa dayanya masuk apa tidak ke baterai. Kita cek dengan ini guys. Kita coba ya, lihat pergerakan dayanya berapa ini ya. Jadi gampang ini. Oke, kita cek ini, lihat ininya ya. Ini setrum ya guys ya, ke sini. Yang dicek jangan yang di sini ya, ini kan listrik ya. Ini harus DC ya. Jadi yang dicek ini. Hasil kesetrum yang setek adalah yang dicek baterainya guys. Apakah bisa masuk apa tidak. Ini kita cek sini. Ini baterainya guys ya. Kemudian ini harusnya 4 guys, 4 atau lebih ini. Ya, ini kecil sekali kalau di bergerak, tetapi nilai daya yang masuk hanya 0, ini. Padahal ini nilainya 4. Seharusnya kalau untuk dia normal, ini harus di atas 3 lah ya, untuk bisa masuk ke ini baterainya. Coba kita cek ini. Wah, ini bisa ini. Masuk gini ya tuh, 6. Oke deh, kita coba aja nanti sampai 1 jam ya. Cuma masih kecil. Tadi kok bisa lebih ya. Kalau ini langsung dari ininya ya, yang agak nggak bener ya. Kita coba lagi, matikan dulu. Oke, barangkali ininya nggak bener ya. Cek lagi. Ini kalau 16 nggak mungkin sebenarnya, ini ada yang masalah ini. Paling besar itu 6 sebenarnya ini. Oke, kita biarkan dulu sampai 1 jam ya guys ya. Nanti setelah 1 jam ini bisa menyimpan lebih dari 1 ya. Tadi kan kalau tidak salah kayaknya nilainya 1 lebih ya, 1,0 lah ya, 1,0. Kalau misalnya bisa menyampai 2, berarti ini bisa menyimpan. Tinggal diteruskan lebih dari 1 jam. Ini kan kira-kira kalau dicas sekitar 3 jam, 4 jam. Kita coba 1 jam aja untuk untuk mengetahui hasilnya masuk apa tidak. Tadi kalau kita cek ini meragukan ini antara masuk dan tidak masuk ini ya. Kita cek lagi ya guys. Ini sudah saya
cas ya selama 1,5 jam kira-kira ini. Jadi ini perlu kita coba nih baterainya atau batunya apakah terisi apa tidak. Kalau ini terisi berarti ini normal ya. Berarti kalau sudah normal tinggal kita ngecek ininya apakah ini berfungsi apa tidak. Kita lepas dulu guys ya. Ini sudah nyala toh, kita dekatkan ya guys ya. Ini sudah nyala ya. Ya, ini sudah nyala. Kemudian kita copot ya guys ya. Ini juga masih nyala toh. Ya, masih nyala. Nah, jadi ini sudah saja selama 1,5 jam. Tinggal kita ngecek apakah baterainya terisi apa tidak. Kita copot ya guys ya. Kita singkirkan dulu ininya. Oke. Kemudian kita ngecek batunya ya guys ya. Coba kita cek batunya apakah normal apa tidak. Kita cek ini ya, kalau ini bergerak angka 1 atau 2 itu berarti terisi guys ya. Oke, kita coba guys, ini yang positif, ini negatif. Kelihatannya nggak ngisi ya guys ya. Oh, ada ya, ada, ini berarti normal ini ya. Kita ngecek batunya coba ya, kita cek batunya, kita cek. Untuk lebih pastinya kita berdirikan batunya dan kita cek. Ya, terisi ya guys ya. Berarti ini posisinya normal guys. Baterai ini juga normal. Sekarang kalau kita cek mungkin belum bisa nyala karena ini masih kurang, dayanya masih kurang. Kalau kita coba ya, ini lampunya aja dulu kita coba ya, kita coba. Udah sanggup guys. Jadi ini memang ya, ini sudah saya pencet-pencet, belum ini guys, belum bisa mengangkat ini karena nilai baterai ini paling tidak itu 4 ini guys. Jadi kalau diisi 4 baru bisa nyala ini. Jadi kalau cuma 2 apa 3 ini belum mampu ini untuk membangkitkan ini. Selanjutnya apabila ini sudah terisi, kemudian untuk selanjutnya apabila ini ternyata tidak terisi, berarti kemungkinan rusaknya ada di sini. Kita ngecek batu ini, seandainya dicek dengan alat ini multi, kemudian dia tidak menunjukkan angka, misalnya angkanya 0 seperti ini, berarti batu ini soal. Kalau dicek dia angkanya 0 ya, tapi ini kan tidak ini ya, ini angkanya masuk ini ya. Untuk meyakinkannya kita lepas juga coba ya. Kalau tapi sudah oke ini ya, sudah bisa masuk. Sekarang apabila ininya bagus tetapi tidak ngisi, kita cek dalamnya ini guys. Selanjutnya apabila ini tidak terisi padahal ini masih bagus, maka yang kita cek adalah ininya. Ini namanya kapasitor. Kapasitor ini fungsinya memasukkan listrik kemudian mengisi baterai ya di sini. Dan ini kebetulan bagus, jadi kita nggak usah ngecek ini. Kalau ini nggak bisa terisi, barulah kita ngecek. Sekarang untuk selanjutnya, untuk membuktikan bahwa ini alatnya masih bagus apa tidak, kita menggunakan ini guys ya. Ini kita pakai ini guys. Jadi kita coba, ini kita
jalankan dengan alat ini ya, dengan nilai ini 4 guys ya, di sini 4 karena sini udah ada baterai, ada dayanya, kita kasih 4 saja di sini. Kemudian kita masukkan ini ya guys ya, ini yang positif, kita tempel di positif sini ya guys ya. Kemudian yang negatif kita tempel di negatif. Nah seperti ini. Kemudian kita mencoba untuk mengetahui apakah ini berfungsi atau tidak. Kita coba cek ini guys ya. Oke, kita lihat di sini. Kalau ini berfungsi dengan cara ini berarti sudah normal. Kita tempel aja karena takut patah. Oke guys, kita balik begini. Kita lihatkan ini baterainya, ini baterai ya. Kemudian kita coba pencet ini. Ini ya, berfungsi guys. Oke. Berarti ini alat masih normal. Kita coba lagi ya, berfungsi guys ya. Nah ini menandakan bahwa mesinnya berfungsi bagus, ini masih bagus. Dan baterai ini juga saya cek tadi ada dayanya ya, 2,3 tadi. Kemudian apabila kita punya alat ini guys, bisa juga menggunakan baterai ya, baterai yang lain disambung, kemudian dicoba di sini untuk membuktikan bahwa alat ini berfungsi apa tidak. Nah itu saja guys. Jadi cukup mudah guys, urut-urutannya seperti itu. Pertama, apabila tidak nyala, yang kita cek adalah kabel ini ya guys ya. Kita cek. Kemudian ini guys, lampunya, indikatornya kita cek. Setelah itu kita ngecek baterai dengan cara dicas, bisa dicek langsung dengan alat ini volume ya. Kemudian apabila angkanya 0 pada waktu dicek, angkanya menunjukkan angka 0, berarti baterainya ini yang soak guys ya. Tapi apabila waktu dicek kondisinya ada misalnya 0,1 misalnya ya, 0,2 atau 1, itu berarti ini normal. Kemudian kita cas ini ya guys ya, alatnya kita cas. Setelah kita cas, kemudian dia nyala, ini nyala, tetapi baterai ini posisinya setelah dicas ininya tetap angkanya sama dengan waktu kita cek baterai ini, berarti ada yang rusak. Dan yang rusak biasanya adalah ini guys, tadi ya, ini, dan yang rusaknya ini guys ya. Jadi setelah ini kita cek. Nah kalau untuk mengecek ini menggunakan alat khusus guys yang namanya kapasitor. Alat kapasitor ini ada dan lengkap ini. Ini kapasitor, ini tegangan baterai ya. Ini untuk resistor ohm. Ini untuk kapasitor yang tadi ya, yang ini. Dan yang ini baterai ya, baterai ada sendiri baterai. Sedangkan yang ini listrik ya, jadi semuanya sudah lengkap pakai alat ini. Tapi kalau misalnya tidak yang lengkap begini, pakai yang murah juga ada ya guys ya. Jadi tinggal pilih saja. Jadi ini alatnya berfungsi guys ya. Kita tutup lagi karena ini baterainya kurang, maka harus kita cas sampai penuh dulu baru kita gunakan. Oke guys ya, kita cas sampai dengan penuh. Kita cas sampai penuh guys, supaya kita bisa lihat apakah berfungsi apa tidak.
Ya, kita kembali kita cas lagi untuk membuktikan bahwa setelah kita lihat yang tadinya tidak nyala, kemudian setelah kita bongkar ternyata hanya disenggol-senggol saja, kemudian ternyata hidup ya guys ya. Ini lampunya hidup, kita matikan untuk mengetahui hidup atau tidak. Ya, oke guys, ini jam 15.08, kita sudah selama 2 jam lebih ya guys ya. Kita coba apakah sudah bisa pakai apa belum, apakah sudah, ini masih dalam kondisi nyala ya, masih dalam kondisi disetrum, ini dicas. Sekarang kita copot, kemudian kita tes. Kalau tidak bisa nyala berarti ada yang masalah dan harus diganti komponen. Oke guys ya, kita copot ini. Kita langsung coba ini apakah sudah bisa apa belum. Ya, sudah bisa ya guys ya. Ini juga lampunya nggak nyala, jadi ini kelihatannya ada yang nggak beres ini komponennya. Kita langsung buka saja ya guys ya. Ke daya ini baterai, kita lihat di sini. Ya, 243 guys ya. Dari tadi cuman besarannya cuman 243 terus. Tadi 2 berapa gitu ya. Jadi ini memang kelihatannya ada yang nggak bisa ngecas ini, terlalu lama. Kita coba bongkar, kemudian kita ganti ya komponennya. Ya guys, ini kita lihat ya. Ini nilainya ya, kelihatan ya ini ya. Nilainya 474 ini. Kelihatan ya guys ya. Ya, nilainya 474. Artinya nilainya 47, 4-nya terakhir adalah 0-nya 4, berarti 470.000 farad ya, atau 470 nano. Oke, sekarang kita cari, kita tes dulu ya. Nilainya adalah 470. Ini kita cek di sini 470, berarti kita cek di angka 2 mikro ini ya guys ya, angka 2 mikro 470. Jadi kalau ini sampai dengan 2 juta ini ya. Jadi kita cek nilainya berapa ini, apakah nyampe 470 apa enggak ini. Kita cek ini ya guys ya, cuman nyampe 10, artinya nilainya jauh dari normal ini, tidak normal sama sekali. Harusnya 470 ini cuma 9 ya, 9, harusnya 470. Jadi ini sangat tidak normal. Kebetulan saya sudah ada gantinya ini guys, saya beli ini ya.
nilainya 474. Saya punya ini, belinya di Shopee ini. Ini sama ini ya guys, 474 ya. Kita cek di sini nilainya nanti harus di atas 470 ya. Kita coba ini guys ya, 470. Oke, ini 509, 513. Artinya nilainya harus di atas 470. Jadi ini penggantinya yang baru ini, nilainya 518 ya. Kalau ini kan dicek nilainya cuman 9 ya. Jadi tidak normal ini, cuman 28 atau 9. Oke, kita ganti aja ini dengan yang baru ini. Kita ganti, terus kita cas lagi. Kita nanti coba lagi. Oke guys, kita cas ini. Oke, kita cas ya. Nyalanya memang lebih terang. Tapi tadi memang yang kurang bagus adalah lampu kapasitornya ya. Jadi cukup pengganti ini, kita sudah bisa menyalakan kembali. Memang untuk servis raket nyamuk ini gampang-gampang susah. Jadi kalau kita pengen bisa, harus mencoba dan latihan. Tidak semudah yang kita bayangkan. Oke, gitu guys, kita cas dulu. Setelah 1 jam kita coba lagi. Mudah-mudahan sudah berhasil. Oke, ini jam 5. Ya guys, sekarang kita coba untuk dites hasilnya. Ini saya cas sampai 4 jam ini ya, karena kebentur maghrib dan isya sehingga baru sempat saya kerjakan. Ya ini saya akan coba ini setelah dicas ya selama 4 jam ini ya. Kita coba ini hasilnya seperti apa. Kita cek ya guys ya. Ini tanda tadi sudah nyala ya. Sekarang kita lihat ininya, lampu dan tanda hidupnya ya. Oke, ini nyala ya, berarti batu sudah masuk ini. Kemudian ini lampu, lampunya harus nekannya kuat ini ya. Ya nyala ya guys ya, lampunya juga udah nyala, berarti normal semua ini. Sekarang tinggal listriknya nih ya. Kita coba ini. Ya, udah jalan ya guys ya. Oke, sudah normal semua ini. Oke, sudah jalan semua. Jadi cukup dengan mengganti kapasitor ini ya, sehingga bisa normal kembali. Oke guys, begitu saja. Silahkan dicoba di rumah, utak-utik. Kalau kita mau, insya Allah bisa. Dan caranya seperti itu guys, dari urut-urutannya. Dan yang terakhir, apabila baterainya bagus, kita ngecek ini. Gitu aja guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.